Tiba-tiba RZ ini menusuk AS dari belakang. Disusul juga Vando juga ikut menusuk. Hai cerita sobat, selamat datang di channel Eliadara, channel yang khusus membahas tentang cerita kriminal dan cerita horor. Dan beberapa hari yang lalu nih, aku sempat membahas tentang seorang menantu yang tega menghabisi nyawa sang mertua dengan skenario pembunuhan begal dan menyewa seorang pembunuh bayaran. Dan pada kasus yang akan kubahas kali ini juga tidak kalah serupa nih. Pelakunya seorang istri bernama Ozy Claranita di Karawang, Jawa Barat bersama dengan adiknya yang bernama Vando. Mereka menyewa seorang bayaran bernama RZ untuk menghabisi nyawa suaminya yang kita sebut aja namanya AS, yang sudah dinikahinya selama 9 tahun. Udah cukup lama juga ya mereka menikah, tapi kok Ozy tega ya melakukan hal sekeji itu kepada suaminya. Penasaran dengan ceritanya? Mari merapat, ayo disimak. 9 Januari 2024 merupakan hari yang naas bagi AS. Di hari itu, adik iparnya yang bernama Vando tiba-tiba menelponnya dan mengatakan motornya rusak. Dan dia meminta tolong untuk dijemput ke desa Cibolang Sari. Karena mengetahui adik iparnya ini mengalami kesulitan, AS pun ingin segera membantunya. Langsunglah kan dia meluncur ke desa Cibolang Sari. Dan sesampainya AS di sana, Vando itu sudah bersama dengan seorang temannya yang bernama RZ. Kasihan sekali ya, padahal kan AS ke sana berniat tulus ingin membantu mereka. Tapi ternyata niat baik dia itu, niat tulusnya itu dibalas dengan kejahatan. Mereka tidak bersungguh-sungguh meminta tolong, tetapi sebenarnya ingin menjebaknya untuk melenyapkannya. Begitu AS sampai di sana, Vando pun meminta AS untuk membonceng temannya RZ, sementara Vando sendiri membawa motornya yang rusak itu. Langsunglah kan si AS ini membonceng RZ. Dan di saat AS sudah membonceng RZ, tiba-tiba RZ ini menusuk AS dari belakang. Disusul juga Vando juga ikut menusuknya dari belakang. AS sempat melawan, tapi apa daya, dia sendiri, mereka berdua. Sementara mereka juga memakai senjata tajam. AS tidak berdaya dan langsunglah dia meregang nyawa di situ. Setelah melakukan aksinya, Pandu dan RZ pun langsung kabur dengan membawa motor AS. Dan keesokan paginya nih, pada tanggal 9 Januari 2024, warga pun geger dengan penemuan jasad seorang pria yang tergeletak di pinggir irigasi Sasak Misran, Desa Cibolang Sari, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat dengan kondisi bersimbah darah dan memakai helm. Karena warga melihat nih korban ini memakai helm tetapi motornya tidak ada, warga pun menduga kalau si korban ini adalah korban begal. Warga pun langsung menghubungi polisi dan tidak lama kemudian polisi pun segera datang. Polisi pun langsung mengamankan lokasi TKP dan membawa jasad korban ini ke rumah sakit. Dan setelah di rumah sakit, jasad korban ini pun langsung diidentifikasi. Dan setelah diidentifikasi, diketahuilah jasad ini bernama AS. Lalu polisi pun langsunglah menghubungi pihak keluarga. Karena polisi melihat nih luka-luka di tubuhnya AS ini cukup mencurigakan, polisi pun meminta izin nih kepada Ozy istrinya untuk mengotopsi jenazah AS. Tetapi Ozy menolak nih dengan alasan dia kasihan kepada jenazah suaminya. Sambil terseduh-seduh, sambil menangis histeris, Ozy pun mengatakan, "Tubuhnya sudah penuh luka, aku tidak mau melihatnya terluka lagi." Ozy, aktingmu itu. Ozy pun menangis histeris di depan polisi. Lagi-lagi polisi ini berusaha untuk membujuk Ozy, tetapi dengan lantang nih Ozy menolak. Karena Ozy ini yang tidak kooperatif, luka-luka di tubuh AS pun cukup mencurigakan. Polisi pun tetap melakukan otopsi meskipun tanpa persetujuan dari istrinya. Dan setelah diotopsi, ditemukanlah kejanggalan-kejanggalan pada luka-luka di tubuhnya AS. Ditambah lagi perilakunya Ozy ini yang tidak kooperatif kepada polisi, membuat polisi pun menjadi semakin curiga. Polisi pun berusaha lagi lah kan untuk mencari bukti-bukti yang lain. Pada akhirnya ditemukanlah sebuah rekaman CCTV yang merupakan bukti yang cukup kuat untuk mengarah kepada para tersangka. Dan setelah diselidiki dan diinterogasi lebih dalam lagi,
Ternyata AS ini meninggoy bukan karena dibegal, melainkan karena memang sengaja dibunuh. Dan pelakunya, otak dari pembunuhan itu adalah sang istrinya sendiri, Ozy Claranita. Teganya ya, membunuh suaminya sendiri yang sudah bersama dengan dia selama 9 tahun. Ozy pun mengakui semua perbuatannya. Dia pun mengatakan kalau dia tega menghabisi nyawa sang suami lantaran dia sakit hati nih karena sang suami sudah berselingkuh dan suka sekali memarahinya. Ozy pun berceritalah dia kepada saudaranya Vando. Lalu dia dan Vando pun merencanakan nih untuk meracuni sang suami alias AS ini tadi. Tetapi karena beberapa alasan niat itu pun diurungkan. Lalu mereka memikirkan ide lain nih, yaitu pembunuhan begal. Lalu skenario pembunuhan begal itulah yang mereka gunakan. Ozy pun langsung nih meminta Vando untuk mencari seorang pembunuh bayaran. Dan tidak lama kemudian Vando pun mendapatkan seseorang nih yang mau dijadikan eksekutor, yaitu RZ. Pada tanggal 29 Desember 2023, mereka pun menyusun rencana. Awalnya RZ menolak, tetapi karena diiming-imingi dengan imbalan 1,5 juta rupiah dan motor milik si korban nih, milik AS, akhirnya RZ pun terbujuk juga, setuju dia untuk menjadi eksekutornya. Dan pada tanggal 9 Januari 2024, mereka pun merealisasikan rencana mereka. Dan sang korban AS meninggal di tangan adik ipar dan juga pembunuh bayaran yang disewa oleh sang istri. Miris sekali. Akhirnya nih ya, para tersangka, istri korban, adik ipar korban, dan si pembunuh bayaran RZ telah ditangkap polisi dan mereka pun terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup karena mereka terlibat dalam pembunuhan berencana. Dan setelah diselidiki lagi nih, motif dari pembunuhan ini bukan cuma karena sakit hati, tetapi juga ada motif harta di situ. Karena setelah diselidiki lagi nih, ternyata Ozy dan AS ini pernah melakukan perjanjian pranikah tentang pembagian harta. Dan dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa karena sakit hati, karena harta, manusia bisa melakukan hal sekeji ini. Lagi-lagi aku bilang bahwa manusia itu lebih menakutkan daripada hantu. Nggak habis pikir ya sama Ozy, bisa setega itu, sekejam itu kepada suaminya sendiri yang sudah 9 tahun loh, 9 tahun mereka bersama. Dia lupa ya masa-masa dulu dia bahagia, dia senang bersama dengan suaminya. Kok bisa tega gitu melakukan hal seperti itu? Benar-benar nggak habis pikir. Semoga dari kejadian ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan aku pun juga tidak berhenti berharap nih, semoga kita di sini semuanya menjadi pribadi yang semakin lebih baik dan dipertemukan dengan orang-orang yang baik pula. Amin. Makasih banyak sobat semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Ozy.